siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Sampai mana? Mana? Halaman 12 biasa. Apa tuh? Paslon apa? Paslonnya apa? Yang bigo itu. Yang bagi liman kana lahu adifah itu. Yang bagi apa? Ayakuna apa? Ayakuna zakiru. Yang paslon yang bagi gitu. Az-zakiru ala akmali sifat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ayat hadza paslun. Utawi ikiku pasal sawiji. Yang bagi seyogya, sepatutnya, sebaiknya apa yakuna yang tauna sapa zikir wong kang zikir iku ala akmali sifati ing atase leuwih sempurnane pirang-pirang sifat. Sebaiknya adanya orang yang berzikir itu dalam keadaan sifat-sifat yang lebih sempurna. Maksudnya apa? Fa ingkana maksudnya nih. Maka lamun ono sopo azakir iku jalisano kang lungguh, kalau dia zikir dalam keadaan duduk. Fi maudhi'in ing dalam panggonan di tempat istaqbala maka madzhab sopo zakir al kiblat ing kiblat. Yang pertama, kalau dia zikir sambil duduk di satu tempat maka menghadaplah ke kiblat. Tuh. Wajah lasalan lunggu sopo zakir mutazallilan hale wong kang DP. Duduknya dalam keadaan merasa hina. Jangan membusungkan dada. Gimana sih? DP. Mendak. Jangan zikir membusungkan dada ini. Merasa hina. Mutakhosyan turun wong kang medi husu-husu gitu. Zikir udah celangak celinguk luak licang. Bisa kinatin kalan anteng dengan tenang anteng. Bahwa korin lan jatmiko maksud jatmiko nih ya tenang anteng sakinah. Mutrikon tur kang wong kang dingklukaken rasau ing sirahe zakir dengan menundukkan kepala. Itu kan keadaan yang menundukkan kepala. Jadi kalau kita zikir dalam keadaan duduk maka menghadap kiblat, duduknya dengan merasa hina. Jangan duduk sambil zikir tumpang kaki. Enggak ini. Maksudnya bukan sifat yang sempurna. Ya. Kalau bisa boleh, ya boleh aja, cuman enggak patut, enggak bagus. Maksudnya enggak bukan keadaan sempurna, keadaan zikir yang sempurna ini keadaannya menghadap kiblat, duduk dengan mutazalil, DP mendak dengan tenang, menundukkan kepala. Walau zakaro lan lamun zikir sopo zakir, orang yang zikir ala gori hadil ahwal ing atase liyane kila pirang-pirang tingkah. Misalkan kalau zikir enggak dengan duduk, enggak dengan mutazalil, enggak dengan anteng, gimana? Jajak maka wenang apa boleh aja. Tapi kan kita ini mestinya dengan keadaan yang sifat yang sempurna. Wala karohatalan orang makruh iku mawjud pihakina mahake zakir. Tidak ada makruh, boleh aja. Lakin ingkana tetapi lamun ono sapa zakir iku biguri udrin kalau tanpa udur kana mangka ono sapa zakir ikut tarikan kang ninggalil afdal maring kang lebih utama. Tapi kalau dia nggak ada udzur, kalau zikir nggak menghadap kiblat, nggak ada udzur ya, nggak ada udzur,
itu berarti dia meninggalkan sesuatu yang afdol. Boleh aja, tapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Kenapa kita bisa melakukan yang lebih utama kok enggak gitu loh. Gitu. Jadi bukan urusan boleh nggak boleh, tapi boleh tapi dia meninggalkan kecuali uzur, karena kita ini duduk ngarep gitu ya, itu uzur. Tapi tetap mutadalil jangan ditinggalin, mutrikon mendudukkan kepala gitu. Walaupun nggak mendudukkan kepala ya boleh aja kalau kita, tapi kalau nggak ada uzur dia meninggalkan sesuatu yang lebih utama gitu doang. Wadalil, kenapa kok nggak apa-apa boleh zikir sama ini, dalilnya zikir boleh aja dalam keadaan gimana. Wadal teh dalile ala adamil karohah, ingata seorang anak makruh iku kaulullah taala, dawuhannya Allah taala. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Siapa sih ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini dalil boleh zikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Ini dalil. Ini boleh belajar. Inna fi khalqis samawati satemene ing dalem dadiaken pirang-pirang langit wal ardi lan bumi. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa tilafil laili wan nahar lan gonta-gantine wengi, wan nahari lan rino bergantinya siang dan malam, la ayatin yakti pirang-pirang tanda-tanda kekuasaan Allah li ulil albab kadue wong kang anduweni akal sempurna. Sesungguhnya jangan kebakaran yang begitu dahsyat di Los Angeles. Di dalam penciptaan langit dan bumi kita melihat langit yang begitu besar, tinggi tanpa ada tiang. Melihat bumi yang terhampar tidak ada ujungnya, itu aja udah membuat kita takjub. Subhanallah, betapa maha kuasanya Allah. Kita belum ada sampai sekarang insinyur yang bisa bikin langit. Ya, jangan bikin langit, bikin semut aja nggak bisa, ya kan? Itu kan tanda khusus bergantinya siang dan malam, malam dari dahulu kala dengan siang belum pernah tabrakan. Itu betapa hebatnya mengaturnya. Kita nih kereta jalannya sendiri aja tabrakan, ya kan? Udah nggak kehitung mungkin berapa. Ini siang dan malam. Karena itu di dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya malam dan siang itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya akal sempurna. Karena kalau orang nggak punya akal ya biasa aja dianggapnya, ya alami aja, lu alami itu. Ada penciptanya, ada yang ngaturnya, Allah Subhanahu. Siapa sih orang yang punya akal sempurna itu? Apakah profesor? Apakah doktor? Apa S1, S2 sampai S lilin? Yang namanya orang yang akal sempurna nih dijelasin sama Allah. Yang punya akal sempurna alladzina rupane wong akeh yadkuruna kang pada eling sapa Allah Gusti Allah gaman hale wong kang ngadeg wa qudan lan lungguh wala junubihim lan ngatasé pirang-pirang lambung alladzina wa tafakkaruna lan pada mikir-mikir sapa alladzina fi khalqis samawati dalam dadiaken atau penciptaan pirang-pirang langit wal adilan bumi. Orang yang berakal sempurna adalah orang yang selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri. Allah itu berdiri, berarti zikir boleh berdiri. Wakudan sambil duduk dan sambil berbaring. Dan mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Makanya dulu nih ilmuwan nih, dia ketika memikirkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, jadi orang beriman. Bukan karena dakwah, bukan karena dengar ceramah, karena ternyata ada yang mengendalikan ini semua, ada yang menciptakan ini semua, beriman mereka. Tuh. Jadi orang yang punya akal sempurna itu adalah orang yang selalu mengingat Allah,
baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Allah sebut berdiri, duduk, berbaring. Ini menjadi dalil zikir itu boleh dalam keadaan berdiri, jalan, duduk, berbaring. Artinya dalam segala keadaan. Kecuali di tempat-tempat WC lagi hubungan. Dan orang-orang yang selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Akhirnya kan jadi ilmu memikirkan tentang langit bumi. Wasabatalan tetapi sohihaini dalam kitab soheh loro, kitab soheh Bukhari lan Muslim. An Aisyata saking Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat dawuh sapa Siti Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yattaqiu leangan sapa Kanjeng Nabi fi hijri ing dalam pangkonan ingsun. Nabi ini leangan sandaran gitu ya di pangku. Nabi ini romantis habis. Jadi Nabi duduk di pangkuan Siti Aisyah sambil bersandar. Tuh. Kata Siti Aisyah, Nabi duduk di pangkuanku. Indah kan? Pangku memangku. Makanya Siti Aisyah nih tinggi semampai. Duduk pangku. Nabi duduk di sini. Wa ana halu ta'ingsun iku haidun wadon kang head. Payakru maka macam kanjeng Nabi Al-Quran. Duduk. Siti Aisyah lagi head. Nabi sambil baca Quran. Baca. Jadi nggak apa-apa. Nggak nyetrum lagi head. Nggak apa-apa. Si lagi head kita duduk pangku memangku nggak apa-apa. Karena Nabi ini kadang mandi berdua. Satu bak. Ya apa-apa. Jadi boleh, artinya baca Quran itu zikir. Jadi boleh zikir sambil dipangku leangan di istri. Nanti saya baca Quran. Ini boleh, ya. Rawang hadis sopal Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun lan Imam Muslim. Artinya emang Nabi ini senang zikir. Ada sekejap pun nggak berzikir. Wapir, bahkan tidurnya para nabi itu beda sama tidur kita. Cuman matanya doang, tapi hatinya nggak pernah tidur. Kalau kita tidur itu semuanya udah off semuanya, kecuali pantatnya doang aja. Oh, berat itu. Wapir riwayatin lanikun miji riwayat. Rasuhu utai mastakane Kanjeng Nabi iku pihijri ing dalam pangkon ingsun. Dalam riwayat yang lain bukan duduk, tapi mastakannya Kanjeng Nabi di pangkuan Siti Aisyah. Berarti tiduran ya. Ya kan? Pangkuan. Tidak. Wa ana halu ta ingsun iku haidun anu kaget dan aku dalam keadaan haid. Nabi sambil pikir baca Quran. Baca Quran enggak bukan Quran, Nabi enggak gitu. Hafal udah gitu. Wajah alan teka an Aisyah tasangi Siti Aisyah radhiyallahu anha edon haliman opo kolat ngandika sopo Siti Aisyah. Dawu Siti Aisyah ini satemene ingsun ikula akra'u yakti maca sapa ingsun hijbi ing wiridan ingsun. Aku baca wiridan ya, baca hijib, baca wiridan. Wa ana halu ingsun iku muttajiatun halewa dan kang turun miring ala sariri ngatasé amben atau apa dipan. Kita sambil wirid baca zikir sambil tidur enggak apa-apa. Selawatan, zikir enggak apa-apa. Bukan begitu. Kalau tadi artinya makanya enggak apa-apa, enggak makruh. Ya apa? Ya kan kadang kita duduk zikir sambil duduk sambil dalam keadaan sifat yang sempurna itu. Nanti karena kita senang zikir udah capek tiduran masih zikir gitu. Jadi makanya ini dalil bahwa zikir itu dalam keadaan apapun nggak makruh, sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring saja, sambil jalan zikir. Di mobil zikir, di motor zikir. Paslun ayahaza paslun wayam bagilan seyogia apa yakuna yenta ono opo al maudi panggonan. Ini idealnya ya, zikir kita di gini
hendaknya adanya tempat tuh Allah dirupane panggonan tempat yang guru kang dikira sapa zakir fi ing dalam modi iku kholian sepi. Hendaknya kita ketika bikin tempatnya sepi ya kan tambah khusyuk, walaupun boleh tempat sepi. Coba kalau kita bikin yang lari-larian depan kadang-kadang bukan dikir emosi ya, iya kan itu. Tuh, itu sepi. Nah di pantur bersih, mesti di rumah kita nih ada tempat khusus buat kita berpikir, sepi bersih ya. Walaupun nanti di kamar di mana dikir boleh, nggak ada masalah. Kenapa kita hendaknya ya sebaiknya ada tempat yang sepi bersih. Fa inau makasa temene tempat yang sepi bersih iku aqdamu lebih mengagungkan ihtirami dzikri di dalam memuliakan zikir. Wal madkurati dan Allah kang den zikir. Dan juga mengagungkan Allah yang dijadikan zikir oleh kita, yang selalu kita ingat. Walihada karena saat temenai iki yang bagi mudia dan alam dipuji oleh Allah di Al-Quran apa zikir fil masajid ingin masjid. Makanya di alam oleh Allah zikir di masjid ya. Dan ini jarang masjid buat ngobrol. Zikir masjid tempat yang bersih sepi. Makanya siapapun orang nih masuk masjid buka sepatunya walaupun dia presiden, buka sendalnya. Al mawadi tegese pirang-pirang panggonan asyarifah, maksudnya dipuji juga zikir di tempat-tempat yang mulia, salah satunya ya masjid. Wajalan tekanil imamil jalil saking imam al jalil kang agung Abi Maisarota rupane Abi Maisaroh radhiyallahu anhu laki-laki. Kala ngandika sapa al imamul jalil, berkata imam yang agung Abi Maisaroh, la yadkur aja zikir sapa abad Allah yang Gusti Allah tan Gusti Allah taala illa fi makanin ang dalam panggonan thaibin kang suci. Kata Imam Al-Jalil ini karena memang beliau ini senang mengagungkan Allah, jangan kamu berzikir kecuali di tempat yang suci, karena beliau tujuannya dalam takzimnya ini. Kalau boleh tempat wayam bagilan suyuk ya don halemale opo yakuna yen ta ono opo pamucam pemedzakir iku daripan bersih. Kemudian juga adabnya lagi mulutnya bersih. Makan pete, makan subhanallah bihamdi subhanallah azim boleh agak iya kan. Ya boleh. Ya tapi kan azabnya lo ya bersih. Makanya Nabi ini kenapa Nabi nggak mau makan berambang, bawang? Nggak mau nih. Karena kata Nabi ini lisanku nih membaca Quran, wahyu, menerima wahyu. Bukan bawang haram, enggak, hanya usahakan mulutnya bersih. Fa in kana makalamun onaiku fihi dalam pam opo tagoyurun kalau memang mulutnya udah mulai berubah berbau aja lahu maka ngelang sapa wong hu ing tagoyur bisiwaki kalawan siwak, maka hilangkan tuh bau mulutnya dengan siwak. Mau zikir, makanya zikir harus disiwak. Wa ing kana lan lamun ana iku pinel pam opo najis, kalau di mulutnya najis, makan peri mungkin ya, berdarah mungkin usnya, ya ajalah maka ngilangno sapa zakir ha ing najasah bil gosli kawan basuh bil mai kawan banyu. Kalau najis mulutnya basuh dengan air kumur-kumur sampai kerongkongan, sikat sampai kerongkongan, jangan mulut sampai najis. Palo zakaro maka lamun dikira sapa wong walam yaksilan ora basuh sapa wong ha ing najasah bahwa makruh, maka utai zakir iku makruh. Tapi wala yahrumulan ora bahwa maka utai zikir gitu ya, zikir iku makruh wala yahrumulan ora haram gitu. Kalau misalkan mulutnya najis zikir gimana? Makruh tapi enggak haram.
makruh, nggak sampai haram. Saiki walau qira'alan maca sapa wong Al-Qur'an ing Qur'an wapamu halu te cangkem wong ku najis. Siapa baca Quran mulutnya najis, habis makan sambal terasinya ya, terasinya yang buat najis itu terasi kan mungkin dari udang ya, dari ikan-ikan kecil itu nggak dibuang kotor najis mulutnya. Atau berdarah mulutnya. Atau yang lainnya. Gimana baca Quran? Kuriha maka makruh opo koro apa makruh enggak, maksudnya dah kurang ini dah ya, kurang etis ya, kurang adab. Wapi tahrimihi lan ing dalam harame qiraatul Quran wajhani utawi pendapat loro li ashabina kadue ashabu syafi'ah kita. Apakah haram apa enggak? Ada dua pendapat. Tapi dari dua pendapat ini yang mengatakan haram dan mengatakan enggak. Asohuma utawi leuwih sohehe, pendapat yang sohehnya daripada dua pendapat itu ikulah yahrumu ora haram apa kira. Enggak haram. Artinya kita ini dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, berbaring. Kok sampai enggak, kan gimana? Pahalanya, manfaatnya, faedahnya luar biasa. Iklam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.